ibu ulang tanya orang jumpa sama orang kaifahal alhamdulillah bikhair mirin minal masjid dari bagus halal bihalal halal bihalal adalah kelahi itu halal haram haram menceritakan aib orang lain riba halal haram haram berpecah belah itu halal haram haram bercerai-berai itu halal haram haram tapi setelah kita kumpul guyup bersatu bersama maka perbuatan ini halal dilakukan dengan cara yang halal di tempat yang halal maka disebut dengan halal di mana tahu nanti pulang ke rumah anaknya nanya mama dari mana? Dari masjid. Apa caranya? Halal di halal halal di halal Halal ini halal. pokoknya dari dulu memang sudah begitu halal di halal apa artinya? Kata Ustaz kalau itu pertanyaannya masuk neraka. Tadi Ustaz Somad sudah menjelaskan di paguyuban Muslimah NTB bahwa halal itu terjelas. Apa artinya? Mau dibantah. Insya Allah penjelasan tadi bisa diulang lagi karena direkam di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, dan komen. Amin ya Rabbal. Ini paguyuban Muslimah NTB ini kan terdiri dari banyak kelompok-kelompok kan. Ustaz apa baru ya dari warna Pak. Ada yang hijau, ada yang hijau toska, ada yang pink, ada yang hitam. Putih-putih Ustaz putih-putih. Ibu melihat ke atas ini, itu warnanya cuma merah putih. Merah darah putih Tulang. tapi kami dari atas ini melihat ke bawah seperti pelangi yang sedang turun dari langit. Jadi masalah berwarna-warni ini biasa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berwarna-warni. Ada hijau, ada merah, ada yang ciri khasnya di jilbab, ada yang jilbabnya putih dan selendangnya macam-macam. Ini Ustaz. Jadi saya kemari pakai sorban. Sampai di sini rupanya sorban saya nggak diakui oleh Muslimah NTB. Diganti dengan sorban khas Muslimah NTB. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Mandalika. Buka Ustaz. Lombok. Mandalika Lombok. Mandalika Lombok. Anda mau dapat seperti ini, dapat Lombok. Dengan berwarna-warni itu menjadi indah. Dengan warna-warni itu ada persaingan. Fastabiqul Khairat. coba orang lomba lari sendirian. Hadirilah lomba maraton internasional di Lombok. Pesertanya dapat sendiri. Yang Jadi jelas. tapi kalau ada persaingan, jadi kebersamaan ini dianggap sebagai persaingan. Tapi persaingan dalam kebaikan berlomba-lomba. Fastabiqul, mereka fastabiqul itulah ada musabaqah tilawatil Quran. Boleh berlomba? Boleh. Yang tak boleh itu berjudi. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang itu berhala wal aslam mendominasi rijsun najis min amal syaitan perbuatan setan fajtanibu jauhilah dia. Yang sudah bergabung dengan paguyuban Muslimah NTB alhamdulillah. Yang belum bergabung segera bergabung insya Allah. Yang sudah tahu sudah dikasih tahu tetapi tidak mau tahu dan tidak mau bergabung. Inna
Sekarang godaan di akhir zaman ini luar biasa. Betul Bu? Betul. Dulu zaman ibu saya, zaman nenek saya, orang kalau mau ceritain orang, mau ngurupi, mau ngobrol, mau ibah, itu mesti mandi dulu. Mandi, bersih-bersih dan bertaruh ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi acara ibah hari ini. Dulu gitu. Zaman sekarang nggak perlu mandi, nggak perlu cuci muka, bangun tidur, ambil handphone, langsung masuk grup ibah internasional. Itulah pentingnya pergaulan yang baik. Tapi kalau masuk grup paguyuban muslimah NTB, insya Allah selamat dari riba, selamat dari namimah. Amin ya rabbal. Kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamat dalam agama. Saya kalau sendirian tidak selamat. Saya bisa datang selamat di Nusa Tenggara Barat NTB sampai Lombok, nanti sore Lombok Barat, lalu kemudian besok pagi kemarin besok ke itu karena ada saudara-saudara kita yang mengawal Ustaz Abdul Somad. Kalau lepas sendirian saya nyasar, maka kita mesti selalu bersama. Makanya Nabi mengatakan alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Ternyata masuk surga itu enggak sendirian, masuk surga itu berjamaah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Bukan sendiri, aku ada berbondong-bondong masuk Islamnya, berbondong-bondong dan masuk surga juga nanti berjamaah insyaallah. Amin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka dikirim bahwa masuk surga zumara, berjamaah-jamaah. Di antara jamaah yang dipanggil malaikat nanti adalah berikut ini, jamaah yang masuk surga, jamaah paguyuban muslimah NTB. Pertama lihat ketuanya, pembinanya, sekretarisnya, bendaharanya, jamaahnya. Pas jamaah sudah masuk semua, ada seseorang muda. Tanya sama malaikat, ini anggota? Bukan. Dari NTB? Bukan. Dari Lombok? Bukan. Dari mana? Dari Riau. Loh, ngapain ikut jamaah paguyuban muslimah NTB? Kebetulan pernah ngisi tausiah 2 kali. Kalau gitu sudah sama-sama masuk ke surga. Amin ya Pak. Sebetulnya itu cuma cara saya minta doa ibu-ibu sekalian. Ibu kalau doa masuk surga, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Kalau sendirian kita mudah lemah, lesu, letoy, lulai, loyo. Dan kalau kita berjamaah bersama-sama, bangkit semangat. Setiap manusia ini ada rohnya, al-arwah junudun mujannada. Roh itu seperti pasukan bala tentara. Bala tentara kalau dia sudah berkumpul menjadi semangat. Apa pernah Bapak Ibu melihat bala tentara? Siap, bersemangat dalam berjamaah. Kita pagi ini bersemangat, tapi semangatnya karena Allah, insyaallah. Lillahi. Itulah mengapa kita perlu berjamaah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iyyakum bil jamaah." Hendaklah kamu berjamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah. Jangan berpecah. Mungkin selama setahun ini hatinya pecah, hatinya terbelah. Saya sakit hati dengan orang-orang di paguyuban muslimah NTB. Kenapa kamu sakit hati?
ngomongnya kasar, ngomongnya nggak kasar Pak Ustaz, ngomongnya nyinggung perasaan, ngomongnya nggak nyinggung perasaan Pak Ustaz. Terus kamu sakit hati kenapa? Mobilnya baru. Kamu sakit hati kenapa? Rumahnya bagus. Insya Allah itu tidak ada di paguyuban muslimah NTB. Hatinya semua sudah dibersihkan selama di bulan Ramadan. Setiap malam dia berdoa, Allahumma innaka afuwan, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta kepada maaf, fa'fu'ana, maafkan segala kesalahan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullah. Sama-sama kaya, sama-sama pejabat, sama-sama ganteng, sama-sama cantik, sama-sama hebat, sama-sama terkenal. Biasanya orang bisa bersama karena banyak kesamaan. Bisa bersama dengan sama-sama kaya, yang satu kaya, yang satu jatuh miskin. Persaudaraan sudah tidak bisa bersama lagi. Sama-sama pejabat, yang satu pejabat, yang satu pensiun, sudah tidak bisa sama-sama lagi. Tapi paguyuban muslimah NTB bersama bukan karena harta, bersama bukan karena jabatan, bersama karena sesuatu yang kita bawa dari dunia sampai ke akhirat, bersama karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk saudara-saudari kita yang dulu ada di muslimah paguyuban muslimah NTB, hari ini bulan Syawal 1445 mereka tidak lagi bersama kita, tapi mereka tetap ada di hati kita. Untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Saya sebenarnya ingin mengajarkan hubungan kita tidak putus walaupun sudah meninggal. Kira-kira kalau paguyuban muslimah NTB dapat kabar Ustaz Somad meninggal di Riau, apakah ibu-ibu paguyuban muslimah NTB mau kirim Al-Fatihah? Apakah mau kirim doa? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau kita selalu bersama, diumumkan telah meninggal dunia ibu fulan, bacakan doa, keluarganya dijenguk, dijaga, dipelihara.
itulah guna kita berjamaah. Banyak jamaah, dan hanya waktu senang saja, jamaah waktu ketawa saja, jamaah waktu piknik jalan-jalan, jamaah waktu berpergian. Tidak banyak jamaah yang memikirkan anak yatim, fakir miskin, dan duafa. Tapi tidak muslimah, bagi muslimah ini, insya Allah berjamaah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Kenapa kita sulit bersama? Karena kita lihat orang rendah, miskin, susah, melarat, duafa. Kita sama rata semuanya. Betul? Betul. Semua ini ngomong rendah, katanya kita mesti sama rata. Buktinya dia di atas karpet, karpetnya di atas pentas, di bawah pakai bunga-bunga, pakai videotron, gambar dia yang paling besar. 3 semua ini ngomongnya katanya kita sama semua, tapi buktinya dia sendiri di atas pentas, pentasnya pakai hiasan bunga-bunga, cantik, karpet. Apa Ben? Supaya apa? Supaya videonya bagus, supaya kalau nonton orang YouTube ini mana ya? Ini bagus pasti di pusat Jakarta. Allah Akbar. Jadi bukan berarti Abdul Somad yang di atas pentas, yang ceramah, yang lebih mulia di hadapan Allah. Boleh jadi ibu-ibu yang di sana bukan ustazah, bukan siapa-siapa, boleh jadi dia lebih masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Diaminin aja Ustaz. Saya manipulasi. Itu jawaban yang tadi tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Inna khalaqnakum, kami ciptakan kamu min zakarin dan laki-laki, wa unsa dan perempuan, wa ja'alnakum, kami jadikan kamu syu'uban bersuku-suku, wa qabaila berkabilah. Ada suku Sasak, ada suku yang banyak. Ada orang Lombok, ada orang Sumbawa, ada orang Sumatera. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallah. Yang paling mulia adalah ashabu, yang paling takut kepada Allah. Doakan supaya ceramah ini takut kepada Allah. Jangan cuma ceramah hanya rakyat takut kepada Allah, tapi tidak takut. Ibu kalau doa, doakan supaya Allah jadikan dalam semua itu takut kepada Allah, bukan takut kepada istri. Amin. Saudara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita takut kepada Allah, apakah ibu-ibu dari paguyuban muslimah NTB takut kepada Allah? Tidak usah jawab. Karena begitu mudah menjawab pakai tidak. Tapi saya yakin mereka semua takut kepada Allah. Betul? Kapan mereka takut kepada Allah? Ramadan kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya yang kita sering ketemu dalam acara pengajian paguyuban muslimah ini. Ayo betul, mohon maaf yang saya. Ini kabarnya anak suami saya lagi saya beri saya. Stop. Jangan bicarakan yang orang lain. Hilang pahala, hilang amal kita, hilang ibadah kita. Sok jangan bicara yang orang lain. Oke. Terus gimana? Nanti habis buka puasa selanjutnya. Inilah yang merusak. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan dengan Allah di bulan Syawal sama atau sama? Allah yang kita sembah di siang dengan yang malam sama atau sama? Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tidak berbilang. Itulah kita mentauhidkan. Kalau takut di saat puasa, takut juga saat tidak puasa, takut di bulan Ramadan, takut juga di bulan Syawal. Makanya kita jaga. Ketika di Ramadan kemarin puasa, di Syawal pun juga kita puasa. Yang sudah puasa, alhamdulillah. Bagus
sekali puasanya. Pak Ustaz ya, puasanya itu pondok dulu atau langsung puasa 6 Pak Ustaz? Pondok dulu. Kemarin tinggal berapa hari? 7 hari. Pondok dulu. Habis itu puasa berapa? Puasa 6. 7 tambah 6 13. Habis lagi hari raya. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, imam besar dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang mengqadha puasanya di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat 6. Ibu yang kemarin tinggal 7 hari qadha di bulan Syawal, besok hari Ahad, habis hari Ahad hari Senin, malam Senin ibunya puasa. Nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa besok. Allah mengganti puasa saya tinggal di bulan Ramadan kemarin, dapat 3. Allah yang nas dapat pahala puasa sunat Syawal dan dapat pahala puasa sunat hari Senin. Tapi niatnya cuma satu, niatnya niat Allah. Selalu cerita Allah selalu diingatkan ibu-ibu aja, karena ibu tinggal 7 hari, rupanya suaminya tinggal 17 hari. Laki-laki juga bapak-bapak yang tinggal puasanya karena musafir, karena sakit, karena lelah, karena ngantuk, karena demam, maka dia ganti di bulan Syawal. Itu diantaranya untuk menjaga istiqomah supaya takut kepada Allah Subhanahu. Masuk dalam toilet masjid, sampai di toilet buka pintu, tutup atas, tutup bawah, kanan kiri, kunci pintu, gak ada CCTV. Mana ada toilet dipasang CCTV? Ambil air dari bak, masukkan mulut untuk kumur-kumur, kumur-kumurnya sekali, geludahnya dimakan. Betul? Ibu pasti malam ini ambil air sekali, ludah dimakan. Takut menelan setetes air. Setetes air takut dia telah batal puasanya. Itu yang disebut takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau takwa Ramadan itu tidak apa sekarang. KPK bubar, Inspektorat Jenderal istirahat, Bapak Polisi bisa tenang. Kenapa? Karena kita semua takut kepada Allah. Takut itu gimana? Karena di at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takut itu letaknya di hati, takut itu letaknya di hati, takut itu letaknya di hati. Maka kita jaga hati supaya jangan sampai sakit. Tadi ibu datang naik apa ke tempat acara, naik motor Pak Ustaz, kepalanya takut terbentur pakai helm, matanya tajam dilihat takut, ragu-ragu, traffic light, lampu merah, rahasia, rem ada, kopling ada, gigi ada, tangan siap, kaki siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Tapi yang tertulis di pinggir jalan hati. Enggak ada tulis mata. Enggak ada tulis kaki. Kenapa? Karena semua anggota tubuh kita diperintah oleh hati. Maka jagalah hati. Jangan sampai sakit hati. Kalau kaca jatuh masih bisa direkam. Kalau galah patah masih bisa disambung. Tapi kalau sudah hati sakit, kemana obat akan dicari. Betul. Ini semua anggota Paguyuban Muslimah NTB bisa hadir. Ini pasti hatinya sehat semua. Amin. Kapan acara hal-hal Paguyuban Muslimah NTB? Saya sebetulnya ada niat datang, tapi saya tidak datang. Kenapa? Sakit saya. Lihat, pokoknya kamu udah maafkan ya? Saya sudah maafkan. Sudah salaman? Sudah datang ke rumah? Saya memang sudah maafkan. Tapi kalau untuk salaman, rasanya seperti benar. Itu namanya dendam kesumat. Itulah makanya dibuat halal lebih halal
supaya pulang dari hal ini hatinya sudah plong, nggak ada beban sama sekali. Amin ya Rabbal. Dan kalau dilihat dari senyum dan tawanya bapak dan ibu, ini semua hatinya sudah lepas plong semuanya. Amin. Karena kalau orang yang hatinya terikat itu nggak bisa senyum. Senyumnya dikira apa kabar ibu? Sehat. Nggak lepas ya. Tawanya sudah lepas dulu. Ulang balik kapan kita sudah lepas. Kenapa? Karena hatinya masih terikat, masih ada sakit hati, masih ada dendam kesumat, masih ada marah, masih ada menggumpal lidah, menggumpal dari kolesterol, menggumpal dari diabetes mellitus, menggumpal menjadi kanker, menggumpal. Tolong saja hatinya sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat hati yang sakit. Kenapa? Rajin olahraga, rajin jogging, tapi melihara sakit hati, maka disebut dengan busuk hati. Kalau sudah hati busuk, omongan kasar, tatapan mata melihat orang lain, tangannya kasar, lidahnya kasar. Ada fil jasad mudghah, di dalam tubuh ada segumpal. Jika sholat kalau baik, sholat jasad kullu, badan ikut menjadi sehat. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadat jasad kullu, semua badan menjadi rusak. Ala wa qalb, dia adalah hati. Insyaallah kalau sudah hatinya sehat, tangannya mudah bersalaman. Kalau sudah hatinya sehat, senyumnya cerah. Kalau sudah hatinya sehat, ngomongnya juga sehat. Mudah-mudahan pulang dari hal ini kita semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya Rabbal. Kenapa kita sulit untuk bersama? Karena merasa lebih kaya, lebih hebat, lebih cantik, lebih putih, lebih maco. Saya lebih putih, rupanya wajah putih, tangan hitam. Saya lebih kaya, rupanya bunyi klakson mobilnya. Saya lebih cantik, rupanya tebal berat 2 inci. Yang kita bawa kepada Allah lebih cantik, lebih putih, lebih kaya, harta tinggal, wajah hanya menjadi santapan cacing tanah. Dibersihkan pakai kapas, habis dibersihkan dikasih bedak debul, habis itu dimasak-masak macam-macam. Alisnya sudah melengkung diluruskan, yang sudah lurus dibengkokkan. Ini sesuatu bunyi ceramah kayak nyindir. Kunci dengan ceramah Ustaz cuma satu saja, jangan tersinggung. Ada beberapa yang tersinggung, dia merasa saya nyindir, tersinggung pulang ibadah. Alhamdulillah. Tapi insyaallah kalau ibadah muslimah NTB semuanya penuh, semuanya halal di halal. Kalau ada yang bingung perasaan, mau kamu maafkan Ustaz Abdul Somad? Banyak juga yang tersinggung. WLKB itu apa lagi? Wanita rekor keluarga bina. Iya, pokoknya cukup bina. Dan dimanapun komunitasnya, dia tetaplah hamba Allah. Ada di sini hamba setan. Jangan jadi hamba jabatan, karena jabatan dia lama, paling lama 2 periode. Itu kalau tidak ditangkap KPK. Jangan jadi hamba harta, karena harta dia lama, paling lama sampai ke pelataran parkir. Harta ibu sama harta bapak, kalau tinggal salah satu berubah jadi harta gono. Gono. Jangan bangga karena cantik adalah muda. Yang muda pasti akan keluar ongkong neok. Itu kalau di gereja, yang ongkong maksudnya saya di sini. Cari seperti cari. Insyaallah, insyaallah ibu semua sehat dan
Kita bisa bersama karena sama-sama hamba Allah, diciptakan dari tanah. emas. Tanah. Kita semua diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, mati masuk lubang tanah, dimakan cacing. Apa yang disombongkan? Ada orang Lombok waktu lahir di luar STK. Ada. Ada orang Lombok waktu mati bawa kartu kredit. Ada. Pencinya bagus, bajunya bagus, sorbannya. Boleh sebut aja. Tapi kalau meninggal dunia semuanya tinggal, yang di bawah hanyalah amal soleh. Innal insana lafi khusr. Semua kita rugi, yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang ganteng rugi, yang jelek rugi, yang cantik rugi, semua rugi. Illa alladziina aamanu. Kecuali yang baik. Apakah yang beriman? Insyaallah. Wa amilus shalihati, beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Makanya ada tawassaw dari kata wasiat. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Tausiah. Kenapa manusia perlu diberi tausiah? Karena manusia diambil dari kata nasihat. Nasihat artinya lupa. Mohon maaf, boleh saya bertanya? Boleh. Boleh. Ibu ada yang ingat waktu dalam kandungan ngapain aja? Saya kalau diingat-ingat, kapan Ustaz ingat paling ingat dulu? Saya ingat waktu kakek saya meninggal, emak saya nangis, ngantar meleleh jenazah. Waktu itu tahun 1982, saya lahir 1977, berarti 82 waktu saya 5 tahun. Saya ingat waktu orang mengasahkan depan, mana yang saya dulu? Mana yang saya dulu? Sekarang waktu sudah 47, kok ada yang seperti 27? Kok orang saya masih ingat jauh 5 tahun. Dan ternyata akal pikiran kita ini hanya mundur-mundur ke belakang 5 tahun, 4 tahun, ada pun 2 tahun belajar pertama kali merangkak makan bubur. Gak ada yang ingat. Kenapa? Karena Allah mau kasih tahu bahwa kita manusia. Diambil dari kata nasihat, lupa. Tapi ada yang bijaksana, lupa suami, lupa hutang, lupa kredit, lupa kampung, lupa nama, sampai nama pun lupa. Itu namanya bukan manusia, itu namanya amnesia. Karena manusia ini lupa, maka dia terus diingatkan, ingatkan itu namanya tausiah. Maka tausiah apa? Islamiran. Tausiah apa? Halal bihalal. Habis halal bihalal, melepas jemaah haji. Habis melepas jemaah haji, menyambut jemaah haji. Muharram, Safar, tahun baru hijrah, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Rajab, Islamiran, Syawal, Nisfu Syawal, Ramadan, Nuzul Quran. Selalu ada momen. Kamu nanti ada acara Maulid Nabi, salat Nuzul Quran. Alasan itu apa? Substansinya, isinya adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jangan sampai tidak datang. Saya orang suka ngantuk, orang datang pengajian itu ngantuk. Orang yang ngantuk dalam pengajian dua kemungkinan. Yang pertama, dia setan. Yang kedua, cacingan. Saya belum pernah marah sekalipun sejak pulang dari Maroko sampai Pekanbaru Riau 2008 sampai sekarang 2024 ini belum pernah marah sekalipun di jamaah kanan. Kenapa? Karena banyak jamaah yang aku gak bisa tidur karena penyakit insomnia.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya itu orangnya nakal, Ustaz, riba, narkoba, judi, mabuk, selingkuh, jahat, Ustaz. Sampai akhirnya saya kena penyakit insomnia. 2 hari 2 malam gak tidur, Ustaz. Dan 2 malam malah saya berdiri gak bisa tidur. Terus apa gak bisa tidur? Begitu datang ke pengajian, Ustaz, langsung saya. Sejak itulah saya pernah marah. Karena berarti kalau orang tidur itu berarti hatinya ada. Berarti kajinya sudah masuk ke hati. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidur itu bukan kuasa kita. Tempat tidurnya 1 miliar. Saya lihat sendiri. Ada tempat tidur kita kasurnya 1 miliar. Tempat tidurnya bisa kau beli, tapi tidurnya tidak bisa. Kenapa? Karena pas yang malam tak pikir hidup di bawah. Betul? Dan tergantung dia normal. Kenapa? Karena kurang tidur. Orang yang kurang tidur itu tidak jadi normal. Jantung yang normal itu berdegupnya normal. Tapi kalau lagi normal, jantung itu biasanya normal karena 2. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh cinta. Ustaz Somad di Pekanbaru ada komunitas muslimah, ada yang selalu bergandeng tangan dengan jamaah kita, ada namanya komunitas Ummu Aisyah, ada namanya komunitas hamba Allah. Setiap bulan kita bertemu di pondok, ada bersama Ustaz Fatimah setiap sore Jumat baca Yasin, tahlil, zikir, ngaji, baca kitab, tanya jawab. Kenapa? Karena kalau perempuannya baik, insya Allah di rumahnya juga akan menjadi baik. Seorang laki-laki datang pengajian, berkumpul 100 laki-laki. Saya selama di rumah 100 laki-laki. Sampai ke rumah tinggal 50. Dari 100 laki-laki yang mengingat sama Ustaz tinggal 50. Dari 50 yang berani ngomong ke istrinya tinggal 40. Dari 40 yang dengar istrinya tinggal 20. Dari 20 yang melaksanakan tinggal 10. Tapi kalau 100 perempuan pulang ke rumah diceritakan ke suaminya dari 200, diceritakan ke anak dari 300, diceritakan ke menantunya dari 400, diceritakan ke cucunya 450. Karena setengah ilmunya. Sekarang yang dicari orang kalau mau dagang, kalau mau jualan, sales dari mulai bisnis sampai politik, yang dicari laki-laki perempuan. Pilpres kemarin yang dicari laki-laki perempuan. Ini tak lama lagi pilkada, bupati kepala daerah, bupati gubernur wali kota, yang banyak dicari laki-laki perempuan. Hati-hati, waspada. Kenapa? Karena perempuan selalu dicari. Karena perempuan bisa mempengaruhi siapapun. Jadi kalau perempuan sudah ngaji, sudah dekat dengan ulama, tuan guru, hatinya khusyuk dan tawaduk, suaminya jadi baik, anaknya jadi baik, mantunya jadi baik, cucunya jadi baik. Insya Allah. Salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil habib rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Masjid ini bagus atau bagus? Bagus, cantik atau cantik? Cantik. Tapi kalau tiangnya roboh, alhamdulillah, tiangnya tumbang, hancur ini semua. Negeri ini, Lombok,
Nusa Tenggara Indonesia tiangnya adalah Abisa Imanul Bilad. Bukan nanti kalau ada yang menyampaikan Abisa Imanul Bilad, perempuan tiap negara, itu bukan hadis Nabi, itu kata-kata Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami mau balik Ustaz. Silakan. Nanti kami tulis di bawah Abisa Imanul Bilad, perempuan tiap negara. Kalau perempuan baik, negara yang baik. Kalau perempuan jahat, negara yang jahat. Itu hadis bukan Ustaz. Bukan hadis. Boleh tidak kami lihat hadis? Tidak boleh. Boleh. Untuk apa? Untuk balik cantik Pak Ustaz. Jangan semua yang baik-baik dikatakan hadis. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku terhadapku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapa telah tempat duduk dari api neraka. Jangan bohong, jangan dusta. Satu dusta akan ditutupi oleh dua dusta. 100 dusta tidak cukup, maka jangan bohong. La takdzib, tidak boleh. Kenapa? Karena Rasul kulli dzunub, induk dari segala dosa adalah dusta. Mudah-mudahan kita selalu dipelihara, dijaga dari dusta ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai berdiri menyampaikan tausiah jam 9. Dari tadi sudah melihat ke sana terus melihat apa? Melihat jam. Sudah jam 10.05. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya terbuka dengan sama, itu kan terasa saya berdiri 1 jam. Tapi kalau ngomong di depan orang yang hatinya tertutup, itu 5 menit pengalaman aku. Itu pengalaman saya pribadi. Ngomong saya di depan orang yang hatinya tertutup, yang apa itu Ustaz? Acara buka bersama. Nunggu azan maghrib. Saya mau siap tetap kuat. Jangan semua dilihatnya. Rasulullah saya dari Rasulullah pasal lama sekali. Kata jangan kami yang dengarkan lebih lama. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pertemuan paguyuban muslimah MTB ini sebulan sekali atau setahun sekali? Setahun sekali. Sebulan sekali. 1 bulan sekali. Datang semua. Usahakan datang ya Bu. Usahakan sulit-sulit, susah-susah datang. Datang ngaji itu jurusnya 4. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk dikit, insya Allah dapat pahala hadir, pahala ngantuk. Nah, kakak-kakak, ibu aku nama datang, anaknya kecil Pak Ustaz. Ibu aku nama datang, bayinya baru lahir Pak Ustaz. Ibu aku tidak punya bayi lagi, memang tak punya bayi lagi Pak Ustaz. Tapi anaknya kemarin punya bayi, sekarang dia jaga cucunya. Ingat, saya sama cucu boleh, menjaga cucu boleh, tapi mati-matian sampai gak ngaji. Kalau mati cucunya gak ikut. Saya bukan melarang ibu saya sama cucu, ibu saya sayang sama cucunya, tapi saya mau menyeimbangkan antara fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cukuplah dulu. Berapa kali sholat ibu tinggal karena anak kecil di masjid ibu? Berapa kali ibu gak puasa? Mengandung 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari. Satu anak ibu 90 hari tidak puasa. Mau dibawa tahun ketiga, adiknya lahir. Betul. Puasa yang tinggal tidak bisa dibayar dengan istighfar. Puasa yang tinggal tidak bisa dibayar dengan haji dan umrah. Puasa yang tinggal tidak lunas dengan mati. Memang kalau kita mati tak puasa lunas, enggak. Mana sampai mati. Walaupun yang punya pulang puasa, soal 2000, aku
warisnya wajib menggantikannya. Maka catat ulang, pokok Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 1 bulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, tambah 2 hari, 90 hari dalam setahun, lunas utang puasa 1 anak. Alhamdulillah semua saya konsisten puasa Senin Kamis, tapi nenek pokok tetap nenek pokok dari Senin hari Kamis pokoknya dapat, Senin dapat, Kamis dapat, konsisten 1 tahun, lunas 1 anak. Setelah sudah lunas puasa, nah ini orang tazawwajul wadud al-wadud, nikahi perempuan yang subur dan sayang sama anak. Dari mana kita tahu perempuan itu subur? Makanya nanti kalau anak kenalan tanya dulu, ibu kamu anaknya berapa? 1, nggak masuk kriteria. Ibu kamu anaknya berapa? 2, nggak masuk kriteria, kurang subur. Anak ibu kamu anak berapa? 15. Tazawwajul wadud, nikahi perempuan yang subur banyak anaknya dan sayang sama anaknya. Kenapa? Inni mukatsirun bikumul yaumil qiyamah. Saya kata Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling bangga dalam umat yang paling banyak pada kiamat. Ibu-ibu mudah-mudahan punya anak cucu yang berlimpah, semuanya soleh dan solehah, menghafal Quran jadi fisabilillah. Ya, majelis kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu rahmat dan ridha. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas sholihin. Jadikanlah kami anak yang saleh dan salihah ya Allah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadikanlah pasangan hidup kami, keturunan kami, orang-orang yang sujud di padang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Rabbana hab lana dzunubana wa dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina ibu kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina anak keturunan kami, wa li masyayikhina teman-teman guru kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis parahibah muslimah NTB ini ya Allah. Allah ja'alna minal mutahabbina bi dzalik. Jadikan kami bersatu bersaudara. Allah ta'ala zuriya syifah. Berikan kami naungan di bawah singgah arsy yang la zilla illa zilluh. Hari kita ada bernaung kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Allahumma anzil rahmatan wa salamatan wal barakatan ala hadhihi jamaah. Berikan keselamatan, rahmat dan keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah segala amal kami. Engkau Maha melihat, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Wa tub alaina terima taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Engkau Maha menerima taubat, Engkau Maha kasih dan sayang ya Allah. Allahumma qim lana bi husnil khatimah. Saat kami nanti akan mati berdalam nyawa, izinkan anak kami yang kami besarkan dengan seluruh keringat air mata, mereka yang membisikkan kalimat thayyibah di telinga kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan. Jadikan Nusantara Barat jadi penolong negeri aman dan damai ya Allah. Allahumma dafa'an al-wala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri ini dari zina, dari narkoba, dari riba, dari segala perbuatan keji dan murka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu
minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya saya ucapkan selamat